Ini jadi ini materi kedua. Dari rangkaian materi di tengah semester ke depan ini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita fokusnya itu adalah analisis terhadap peredaran usaha dan juga penghasilan gitu ya. Sedikit menyinggung mengenai HPP tapi pembelian tapi nggak terlalu dalam. Nah di sini kita akan belajar mengenai analisis HPP pembelian termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi tahapan kedua karena laporan keuangan pertama peredaran usaha, berikutnya ada di HPP. Nah ini yang kita coba bahas di siang hari yang cukup membuat ngantuk ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas cukup banyak, 8 sih materinya. Jadi yang pertama kita overview dulu yang sudah kita pelajari di beberapa semester ini, yaitu teknik dan artikulasi laporan keuangan dan juga SPT, bagaimana hubungan antar elemen di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat seperti apa struktur harga pokok produksi atau harga pokok penjualan secara umum. Kemudian yang ketiga, kita akan berfokus kepada persediaan, bagaimana metode-metode penilaiannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke faktor pajak masukan, kita bandingkan dengan HPP yang dilaporkan di laporan keuangan. Kemudian juga di situ biaya tenaga kerja dengan SPT masa PPh pasal 21, impor pembelian barang tertentu dengan PPh pasal 22, biaya jasa dengan PPh pasal 23, beban sewa tanah bangunan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Semua hal itu tetapi masih dalam cakupan biaya-biaya yang berada di dalam koridor HPP, harga pokok penjualan. Kemudian nanti di 9 kita ada latihan dan juga diskusi jika ada yang teman-teman ingin diskusikan. Ya, kita lihat dulu irisan yang terjadi antara laporan keuangan SPT masa dan SPT tahunan. Itu hubungannya seperti apa. Jadi elemen-elemen di laporan keuangan nanti ke depan teman-teman bisa lihat itu berhubungan erat dengan pemenuhan kewajiban perpajakan baik di dalam SPT masa maupun SPT tahunan. Terutama di SPT tahunan, laporan keuangan merupakan bahan utama yang dimasukkan atau diinput ke dalam SPT tahunan gitu. Sementara SPT masa terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan di beberapa elemen di dalam laporan keuangan. Nah, kita merefresh dulu dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan. Ini artikulasi atau hubungan antar laporan elemen-elemen di dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas di situ. Jadi yang teman-teman juga sudah tahu, setiap elemen di dalam laporan keuangan itu merupakan atau memiliki hubungan dengan dengan akun yang lain di dalam elemen laporan keuangan. Jadi misalnya di sini teman-teman bisa lihat piutang usaha di neraca itu berhubungan dengan penjualan kredit yang belum lunas pada tanggal dibuatnya neraca di laporan laba rugi. Jadi terikat di situ. Piutang lain-lain misalnya dia bisa berasal dari aktivitas operasi juga sehingga dia mempunyai korelasi dengan laporan arus kas. Bisa juga dia berpengaruh atau mempengaruhi laba rugi dari selisih kurs. Karena mungkin piutang lainnya ini disimpan dalam bentuk selain rupiah seperti itu. Kemudian bahan baku di neraca, persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi itu merupakan posisi per 31 Desember 2019
sekian yang dibuat, tanggal yang dibuat disusun neraca. Nah, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi ini berkorelasi atau nilainya harusnya sama dengan bahan baku akhir, barang dalam proses akhir, dan barang jadi akhir di dalam HPP, harga pokok penjualan. Dan juga di elemen-elemen di akun-akun lainnya juga seperti itu, dari investasi, aktiva tetap, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri hubungannya dengan akun-akun lain di dalam elemen laporan keuangan lainnya itu seperti apa. Nah, sekarang bagaimana artikulasi di dalam SPT-nya, bagaimana hubungan dari akun-akun yang ada di dalam SPT, baik SPT tahunan, SPT masa PPN, maupun SPT masa PPH Potput. Ya, yang pertama hubungan antara SPT tahunan PPH dengan SPT masa PPN. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa peredaran usaha itu memiliki relasi dengan pajak keluaran di SPT masa PPN. Sebenarnya bukan pajak keluaran, lebih tepatnya di penyerahan, gitu ya. Di penyerahan dalam SPT masa PPN. SPT masa PPN di bagian atas itu ada penyerahan, karena tidak semua penyerahan itu ada pajak keluarannya, tetapi semua penyerahan baik yang ada pajak keluarannya, ya maksudnya ada yang nggak ada pajak keluarannya, yang ada penyerahan yang maksudnya tidak ada pajak keluarannya juga ada, misalnya yang tidak dipungut, dibebaskan dan lain sebagainya, kan ada itu di atas di di total penyerahan. Akan tetapi tidak semuanya ada pajak keluarannya, sehingga ketika diekualisasi adalah yang diekualisasi peredaran usaha dengan total penyerahan. Kemudian pembelian yang di dalam HPP itu berkorelasi dengan pajak masukan. Biaya lainnya juga nanti kita akan jabarkan apa-apa saja biaya lainnya di dalam elemen di pertemuan selanjutnya, apa saja, misalnya biaya administrasi dan umum, gaji misalnya, transportasi dan lain sebagainya, itu dia berkorelasi juga dengan pajak masukan. Terus kemudian perubahan aset tetap itu terkait dengan PPN pasal 16C dan PPN pasal 16D. Ketika perubahan aktiva tetapnya naik, berarti ada penambahan jumlah aset tetap, itu harus ditelusuri dulu apakah penambahannya itu dari pembelian aset tetap atau ada kegiatan membangun sendiri. Seperti yang teman-teman tahu, PPN pasal 16C merupakan kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Kegiatan membangun sendiri itu seharusnya dikapitalisasi juga sesuai dengan masa manfaatnya, sehingga dia menambah aset tetap. Sementara ketika aset tetapnya berkurang, ada pelepasan aset tetap di situ, perlu ditelusuri apakah masuk ke dalam PPN pasal 16D atau tidak. PPN pasal 16D adalah PPN yang dikenakan atas aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ada beberapa syarat, misalnya dulu ketika perolehannya PM-nya dikreditkan, maka dikenakan PPN. Jika tidak dikreditkan, maka tidak dikenakan. Itu harus diklarifikasikan kepada wajib pajaknya. Nah, kemudian bagaimana hubungan di SPT tahunan ini dengan SPT masa PPH Potput? Ya, upah yang ada di dalam HPP itu ada kewajiban pemotongan yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Pemotongan PPH pasal 21. Kemudian biaya lainnya itu banyak terdapat objek pemotongan yang harus dilakukan oleh perusahaan juga yang masuk ke dalam PPH pasal 23, misalnya jasa dan sewa selain tanah bangunan. PPH pasal 26 jika penerimanya adalah subjek pajak luar negeri, dan PPH pasal 4 ayat 2 misalnya seperti jasa konstruksi, sewa tanah bangunan, dan lain sebagainya. Perubahan aset tetap juga bisa terkait dengan PPH pasal 4 ayat 2, terutama ketika terjadi pelepasan tanah dan atau bangunan, karena di situ dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
Kemudian untuk pasal 15 dia berkorelasi dengan peredaran usaha. Kenapa demikian? Karena beberapa sektor dia merupakan objek dari PPh pasal 15. Misalnya kayak sektor pelayaran, sektor penerbangan, itu dia peredaran usahanya merupakan objek untuk dikenakan PPh pasal 15 final. Kemudian SPT masa PPN ternyata juga berkorelasi dengan SPT masa PPh Potput, ada di pajak masukan. Karena pajak masukan itu berkorelasi dengan biaya gitu ya. Bisa teman-teman lihat pajak masukan juga berkorelasi dengan biaya. Dengan kata lain, di pajak masukan itu ada kewajiban pemotongan juga yang harus dilakukan sama dengan halnya biaya tadi karena saling berkorelasi. Nah itu kewajiban pemotongan biasanya dilakukan atas PPh pasal 23, 26, dan 4 ayat 2 dengan objek-objek yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Nah, kalau ini dia hubungan antara laporan keuangan dengan SPT tahunan, SPT masa maupun SPT PPh Potput. Ini teman-teman bisa nanti dalami gitu ya. Ini agak bergeser sepertinya tanda panahnya gitu. Jadi misalnya pendapatan dia berkorelasi dengan peredaran usaha dan juga pajak keluaran di SPT masa PPN. Biaya-biaya itu ada HPP, ada juga biaya lainnya itu juga berkorelasi ke situ. Terus dilanjutkan ke yang lain seperti aktivitas operasional, investasi, teman-teman bisa nanti dalami sendiri. Laporan arus kas juga gitu, laporan operasi bisa berasal dari peredaran usaha, pajak keluaran. Aktivitas investasi, dia juga terkait di PPN dia pasal 16, bisa jadi ketika ada penambahan aktiva, 16D atau pajak masukan ketika ada pembelian, 16D ketika ada pelepasan. Dan ketika di pendanaan, dia terkait dengan PPh pasal 23 atas pembayaran bunganya, dan atau PPh pasal 26 jika pembayarannya ke luar negeri. Nah, secara umum teknik umum ALK seperti ini gitu ya. Jadi paling dasar adalah kita melakukan ekualisasi, kita bandingkan peredaran usaha dengan penyerahan, biaya dengan pemenuhan SPT masanya, biaya dengan pajak masukan dan lain sebagainya, itu namanya ekualisasi. Kemudian metode gross up, kita sudah tahu berapa pajak yang dibayarkan, kita lihat, kita gross up untuk tahu pembiayaannya berapa, nilainya berapa, kita kali balik. Kemudian kita juga bisa melihat tren dari dataset yang dimiliki wajib pajak, misalnya beberapa tahun terakhir kita lihat trennya, seperti yang soal di UTS kemarin gitu, kita melihat tren 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, kita lihat trennya, ditambah dengan rasio. Tren itu merupakan analisis dasar ya, baik menggunakan horizontal maupun vertikal atau common size. Nah, kemudian kita juga menggunakan analisis rasio, kita lihat rasio-rasionya, kita bandingkan dengan perusahaan pembanding, atau kita bandingkan dengan benchmark dari industri, untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak ini wajar. Ya, kemudian struktur biaya HPP untuk perusahaan manufaktur ini apa saja? Tentunya yang pertama adalah persediaan barang dalam proses awal, kemudian ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal itu dimulai dari persediaan bahan baku awal, di mana terus ada pembelian itu termasuk ongkos angkut dikurangi diskon dan dikurangi retur, pembelian kemudian ditambahkan dengan bahan baku yang siap diproduksi, kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir, ketemu total biaya bahan baku.
Kemudian elemen HPP lainnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari upah tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik atau mesin, biaya penyusutan pabrik atau mesin, biaya asuransi pabrik atau mesin, biaya listrik air pabrik, dan juga biaya-biaya lain yang menjadi overhead pabrik. Nah, kemudian biaya-biaya ini, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi. Biaya produksi kita jumlahkan dengan biaya bahan baku akhir, kemudian itu menjadi total biaya dalam proses. Kemudian total biaya dalam proses ini ditambahkan dengan yang tadi ini, yaitu biaya dalam proses awal dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, itulah yang namanya harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Untuk manufaktur memang banyak itemnya untuk HPP. Kenapa? Karena dia ada proses merubah bahan baku beberapa step gitu. Bahkan barang dalam proses pun mungkin dia bisa membreakdown barang dalam proses A, B, C. Termasuk overhead pabrik juga bisa overhead pabrik A, B, C. Misalnya kayak pabrik assembly mobil yang ada departemen A, B, C, kayak gitu-gitu. Otomatis mereka bisa dipisahkan seperti itu, bisa juga digabungkan seperti ini, tapi secara umum memang item-itemnya akan lebih banyak. Berbeda dengan struktur harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang, akan cenderung lebih sederhana. Nah, struktur harga pokok penjualan di perusahaan dagang, itu yang pertama tentunya ada persediaan awal, ditambah dengan pembelian, di mana pembelian ini termasuk di dalamnya biaya angkut dan dikurangi dengan diskon, sehingga ketemu barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, ketemulah harga pokok penjualan. Lebih sederhana untuk perusahaan dagang. Di perusahaan jasa, banyak perusahaan jasa yang tidak ada harga pokok penjualannya, karena tidak ada barang yang dijual. Tidak ada proses produksi di sana, makanya umumnya tidak ada. Tapi ada beberapa perusahaan jasa yang dia memasukkan harga pokok penjualan atas proses bisnis utama mereka, dan itu tidak salah juga. Oke, kita masuk ke analisis HPP. Yang pertama kita analisis pembelian. Jadi pembelian ini bisa dianalisis menggunakan data-data yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah faktur pajak masukan di SPT masa PPN, bukti potong atau pungut PPh di SPT masa PPh, kemudian data PIB atau pemberitahuan impor barang ini bisa diperoleh dari bea cukai. Kita ada pertukaran data antara DJP dengan bea cukai sehingga kita bisa memperoleh data PIB. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, ini karena tidak ada fakturnya, tapi ada di SPT masa PPN juga kita peroleh, karena itu juga termasuk di dalam elemen pembelian atau elemen HPP. Kemudian pembelian afiliasi atau pembelian yang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita bandingkan data pembelian tersebut dengan data pembelian yang ada di dalam laporan keuangan. Sebelum kita jauh masuk ke dalam analisis terkait dengan pembelian maupun persediaan, nah di sini kita flashback dulu ke PSAK 14 mengenai persediaan. Jadi persediaan itu terdiri dari yang pertama adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Jadi bisa jadi barang jadinya. Kemudian aset dalam proses produksi untuk penjualan atau barang dalam proses, biasanya kita menyebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Ini biasanya persediaan barang atau bahan baku. Lalu bagaimana pengukuran dari persediaan ini?
Jadi kita menggunakan metode mana yang lebih rendah antara biaya yang dikeluarkan dengan nilai realisasi neto. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain akan kita jabarkan di slide berikut. Kemudian nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya untuk membuat penjualan. Jadi mana yang lebih rendah itu yang digunakan untuk mengukur persediaan. Nah, komponen biaya persediaan yang tadi ada 3 itu, yaitu biaya pembelian, konversi, dan biaya lain, yang termasuk di dalam biaya pembelian, itu adalah harga beli dari bahan baku itu sendiri. Kemudian ada biaya impor dan pajak lainnya yang tidak dapat ditagih lagi oleh entitas ke otoritas pajak, seperti PPh pasal 22 impor misalnya. Kemudian biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung pada bahan baku ini. Kemudian dikurangi diskon, rabat, dan sejenisnya. Sementara biaya konversi adalah biaya langsung yang dapat dikonversi seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Intinya biaya konversi ini adalah biaya untuk merubah bahan baku itu menjadi barang jadi. Nah, kemudian biaya lain yang terdiri dari biaya lain adalah biaya yang timbul agar persediaan ada pada kondisi dan lokasi di saat ini. Contohnya, misalnya biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Biaya desain misalnya bisa diatribusikan langsung dengan bahan baku, itu bisa masuk ke dalam biaya lainnya. Nah, pengakuan persediaan sebagai beban itu ada 3 tahapan. Kita lihat bagaimana perlakuannya secara akuntansi dan bagaimana perlakuannya secara perpajakan. Nah, ketika barang itu dijual, nilai tercatat persediaan ya, jadi yang belum terjual tentunya diakui sebagai ternyata persediaan yang dijual itu diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Ini sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu matching cost against revenue. Di sini tidak ada koreksi fiskal dari sisi perpajakan karena perpajakan pada prinsipnya itu menganut prinsip yang sama, menggunakan standar yang sama dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali ada peraturan yang menentukan sebaliknya, dan di sini tidak ada. Tentunya ketika terjadi pencatatan persediaan tidak ada koreksi fiskal. Kemudian ketika terjadi penurunan nilai, secara akuntansi kerugian penurunan nilai ini diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai. Akan tetapi secara perpajakan ini harus dilakukan koreksi fiskal positif karena penurunannya masih bersifat estimasi dan belum terjadi. Seperti yang kita ketahui, perpajakan kita menganut prinsip realisasi. Jadi ketika realisasi baru boleh dibebankan, baru boleh diakui seperti itu. Nah, ketika terjadi pemulihan nilai, jadi pemulihan nilai ini merupakan pemulihan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto diakui sebagai pengurang beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan. Jadi yang tadinya sudah kita perkirakan penurunan nilai, ketika terjadi nilai yang ketika dijual nilai lebih tinggi dari nilai yang sudah kita catatkan karena ada penurunan nilai, maka sisanya adalah pemulihan nilai. Nah, secara perpajakan ini dikoreksi fiskal negatif gitu karena pemulihan itu kan mengurangi nilai. Nah, ini kita koreksi fiskal negatif sehingga mengurangi pendapatan juga. Karena apa? Karena yang tadinya dibebankan pada saat penurunan nilai tidak kita akui, belum terjadi realisasi. Sementara ketika pemulihan nilai itu kan ketika barangnya dijual, ya kita sesuai dengan yang dijual itu yang nilai yang tercatat berapa. Seperti itu. Jadi dikoreksi fiskal negatif. Jadi balance di sini. Bedanya hanya ada di beda waktu saja. Nah, contoh penyajian laporan keuangan di dalam penyajian persediaan di dalam laporan keuangan itu seperti ini. Jadi di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan terdapat pengakuan penurunan nilai persediaan dan pemulihan akibat penurunan sebelumnya di contoh ini.
Jadi di bagian bawah sini teman-teman bisa baca, jadi termasuk dalam saldo persediaan yang diuraikan di atas ini adalah penyisian atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan dengan perubahan sebagai berikut. Jadi ada saldo di situ, kemudian ada penyisian tahun berjalan. Nah, ini adalah penurunan nilai. Kemudian ada pemulihan atas penyisian atas penyisian yang sudah dilakukan. Jadi ini yang tadi dibilang ada pemulihan. Nah, sisanya ini adalah selisih kurs. Nah, kembali kita flashback lagi mengenai metode penilaian persediaan gitu. Jadi secara umum yang kita kenal itu ada 3 gitu ya, ada FIFO, average LIFO. FIFO itu first in first out, atau singkatan dalam bahasa Indonesianya agak kurang enak didengar, masuk pertama keluar pertama gitu. Jadi saya lebih prefer pakai FIFO saja. Kemudian yang kedua adalah average atau rata-rata tertimbang, dan yang ketiga ada LIFO atau masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Nah, secara akuntansi ini sejak PSAK 14 direvisi tahun 2008 ini sudah tidak lagi diperbolehkan. Secara pajak memang tidak diperbolehkan LIFO ini. Alasannya sama, karena tidak sesuai dengan konsep fair value dan kurang mencerminkan pergerakan dari persediaan. Jadi kita sekarang cuma pakai 2 metode dan seharusnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar ketika menggunakan 2 metode ini, FIFO dan average. Nah, tidak hanya menggunakan 2 metode ini, persediaan juga bisa dilakukan identifikasi khusus atas persediaan yang misalnya tidak dapat ditukar dengan persediaan lain, dia identik atau unik gitu ya. Dan barang dan atau jasa dihasilkan dipisahkan untuk kegiatan tertentu. Nah, ketika memang tidak bisa menggunakan FIFO dan juga average, dia boleh menggunakan identifikasi khusus. Ya, contoh soal. Jadi terdapat informasi seperti itu di bulan Januari gitu. Ada saldo awal persediaan, terus kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Januari. Nah, per 31 persediaan barang per 31 Januari berjumlah 42 unit. Hitunglah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode-metode berikut ini. Teman-teman diminta menghitung menggunakan metode FIFO dan juga dengan metode average. Sederhana saja, terutama yang FIFO tidak terlalu rumit. Jadi intinya kita tambahkan dan ketika terjadi pembelian kita kurangkan ketika terjadi penjualan. Ya, di sini pertama kita ada saldo awal yang untuk metode FIFO dulu. Ada saldo awal 20 unit, kita kalikan dengan harganya pada 3.000 per unit. Kemudian kita tambahkan dengan pembelian 26 unit dikali 3.200 dan pembelian 30 unit dan 3.000 dengan dikalikan 3.100. Kemudian ketika terjadi penjualan, maka 24 unit ini akan menggunakan persediaan yang paling awal. Jadi di sini yang paling awal ada saldo awal 20 kurang 4 menggunakan persediaan di tanggal 4. Pembelian tanggal 4 sebanyak 4 unit dari sini. Jadi ada 20 dikali 3.000 dan 4 dikali 3.200 dikurangi itu. Kemudian ditambahkan lagi ketika terjadi pembelian di tanggal 23 Januari, 20 unit dikali 3.300 dan 28 unit dikali 3.200 sehingga menghasilkan nilai sebesar 319.000. Nah, untuk average hampir mirip, hanya perbedaannya ketika terjadi penjualan gitu. Jadi yang pertama sama kita tambahkan saldo awal pembelian tanggal 4 Januari dan pembelian tanggal 8 Januari. Kita tambahkan semua. Kemudian kita kurangi penjualan sebanyak 24 unit. Nah, harga nilai persediaannya berapa? Nilai persediaannya adalah kita rata-rata dari 3 tanggal ini, jumlah totalnya berapa, persediaannya kita bagi dengan jumlah unitnya. Gitu. Jadi total semuanya kita bagi dengan di sini berarti kita bagi dengan 76. Jadi per unitnya ketemu nilainya 3.108. Nah, itu
itu kita kalikan dengan jumlah penjualan 24 unit. Nah, kemudian sisanya kita tambahkan pembelian di tanggal 23 Januari dan tanggal 30 Januari. Sehingga ketemu nilainya ada di 317.211. Secara umum, menggunakan metode average akan membuat nilai persediaan itu lebih kecil dibandingkan nilai dengan FIFO. Kenapa demikian? Terutama ketika pergerakannya seperti itu, pergerakan harganya itu cenderung naik, itu maka average biasanya akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Karena secara umum sih seharusnya nilai pembelian dan juga nilai pembelian itu akan semakin naik, memperhitungkan faktor inflasi dan lain sebagainya. Nah, makanya biasanya ya, tidak selalu saya bilang, average itu akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Nah, kemudian persediaan ini bisa kita analisis dengan menggunakan beberapa cara. Jadi yang pertama, menggunakan rasio perputaran persediaan dan hari perputaran persediaan. Kemudian kita juga bisa menggunakan rasio perputaran utang atau perputaran piutang dan jumlah hari pelunasan utang dan atau piutang. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan. Seperti misalnya mutu dengan kapasitas gudang atau pabrik dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover adalah ukuran berapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam 1 tahun. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Ini digunakan untuk melihat apakah suatu bisnis memiliki persediaan yang berlebih dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Nah, contohnya misalnya sebuah PT memiliki HPP sebesar 250 juta dengan persediaan rata-rata sebesar 25 juta. Maka inventory turnover ratio-nya tinggal kita bagikan saja 250 juta dibagi 25 juta ketemu 10. Artinya apa? 10 ini artinya persediaan mengalami perputaran sebanyak 10 kali setahun. Dia berganti-ganti sebanyak 10 kali dalam satu periode akuntansi. Cara membacanya gimana? Semakin besar jumlah perputaran persediaan, maka semakin efisien. Jadi persediaan itu akan sering diganti, sering dijual. Artinya seperti itu. Ini terklarifikasi dengan jumlah hari perputaran persediaan atau days in inventory, yang merupakan jumlah hari dimulai dari persediaan datang sampai dengan persediaan itu dijual. Rumusnya adalah jumlah hari 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Jadi sebagai contoh PT yang sama, tadi HPP-nya 250 juta dan persediaan rata-rata 25 juta yang menghasilkan inventory turnover ratio sebesar 10, maka perhitungan days inventory-nya itu ada 365 dibagi 10 atau 36,5 hari, 36,5 hari. Artinya apa? Artinya persediaan di tangan dari awal datang hingga terjual itu berada di dalam perusahaan persediaan tersebut selama 36,5 hari. Ya, ini semakin kecil jumlahnya, maka semakin efisienlah perusahaan ini. Karena semakin sering berarti persediaan itu dijual, semakin cepat perusahaan itu berada di dalam sebuah perusahaan sebelum akhirnya dijual. Nah, kemudian ini sudah kita bahas sebelumnya, jadi menggunakan analisis perputaran utang atau perputaran piutang, account payable atau account receivable turnover, seperti itu. Nah, analisis perputaran utang adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan membayar tagihan suppliernya. Sementara jumlah hari pelunasan utang yaitu
beberapa waktu yang diperlukan, rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar suppliernya dalam setahun. Ini perputaran utang ya, jadi ini ada keliru rumus di sini. Nah, semakin kecil persentase dan semakin kecil persentase jangka waktu pembayaran utang usaha, maka semakin efisien. Semakin cepat pelunasan dari utang itu semakin baik lah ini perusahaan itu. Untuk rasio-rasio ini sudah kita bahas, tidak akan saya ulang lagi. Jadi ada 0 sampai 25, kita sudah sepakat kemarin wajar. 25 sampai 50% itu warning pertama, karena berarti utang itu dibayar rata-rata setiap 6 bulan sekali. Kemudian kalau di atas 50 sampai dengan 100 itu sudah kategori warning kedua, menunjukkan gejala adanya utang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan ketika di atas 100%, warning ketiga alias terindikasi tidak wajar karena utang tidak dibayar-bayar dan masih bisa berhutang dan masih ada yang mau memberikan utang. Ya, sebelum kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan analisis karakteristik produk atau jasa. Jadi hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan analisis kesesuaian persediaan antara yang diproduksi dengan dijual, antara lain itu bisa menggunakan kapasitas pabrik, gudang, mesin, equipment lain yang terkait dengan produksi. Apakah linear atau tidak? Apakah kapasitas gudang pabrik, mesin, gudang, equipment itu memang untuk membuat produk tersebut? Kemudian apakah kapasitasnya sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan seperti itu? Itu bisa kita lakukan analisis juga. Kemudian kesesuaian jenis dan biaya bahan baku, apakah memang untuk menghasilkan produk tersebut, gitu. Jumlahnya juga apakah sesuai. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik itu juga bisa diasosiasikan atau tidak dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Itu juga bisa kita lakukan analisis di situ. Nah, kemudian kita bisa melakukan analisis atas faktor pajak masukan. Dari faktor pajak masukan ini juga seperti yang tadi di awal dijelaskan, dia berelasi atau berhubungan dengan erat dengan pembelian di dalam harga pokok penjualan. Nah, analisis faktor pajak masukan ini pertama yang dilakukan itu kita unduh atau kita download seluruh data faktor pajak masukan. Ya, mungkin teman-teman sudah diinformasikan oleh dosen lain di mata kuliah sebelumnya gitu. Jadi sekarang untuk pelaporan dan pembuatan faktur pajak itu kita menggunakan sistem namanya e-faktur. Jadi tidak lagi menggunakan manual, tapi menggunakan sistem yang namanya e-faktur. Nah, di situ sistem itu karena dia menggunakan sistem, jadi si pengusaha kena pajak atau si wajib pajak ini dia akan mengupload data-data fakturnya. Nah, data itu bisa kita unduh, baik pajak keluaran maupun pajak masukan. Nah, setelah kita unduh, kita pisahkan transaksi independen dengan transaksi afiliasi. Bagaimana kita tahu transaksi afiliasi? Kita lihat dulu daftar perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan ini di SPT tahunan PPh Badan. Ada di lampiran 6 kalau nggak salah. Di lampiran 6 itu dia ada daftar perusahaan afiliasi. Nah, di situ ada daftar perusahaannya, maka kita pisahkan pajak masukan ini. Setelah kita pisahkan, kita bisa bandingkan antara harga jual kepada perusahaan afiliasi dengan harga jual dengan perusahaan independen. Harga beli kalau dalam kaitan ini ya, karena ini faktor pajak masukan, berarti pembelian. Jadi kita bandingkan pembeliannya harganya wajar atau tidak. Kalaupun harganya wajar, kita juga harus melihat adanya diskon di sana. Diskonnya lebih besar atau sama saja untuk melihat kewajaran pemberian diskon. Bisa jadi harganya tetap wajar, tetapi diskon yang diberikan lebih besar. Nah, ini juga kita untuk mendeteksi adanya kewajaran atas transaksi dengan pihak afiliasi. Kemudian,
Berikutnya kita harus memperhatikan apakah di dalam faktur pajak masukan tersebut terdapat faktur pajak yang terindikasi merupakan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, TPTS. Saya juga kurang tahu apakah sudah diinformasikan di mata kuliah lain, tapi coba saya berikan sedikit brief terkait dengan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ini. Jadi ini biasanya seringkali digunakan oleh wajib pajak untuk menggelembungkan biaya. Menggelembungkan biaya, dia menggunakan faktur pajak masukan, khususnya biaya terkait pembelian. Nah, dia bisa pakai TB fiktif ini bisa jadi dia secara umum ya, umumnya apalagi yang sekarang digunakan itu sebenarnya transaksi itu tidak pernah ada transaksi jual belinya. Hanya ada faktur pajaknya saja gitu, hanya dokumen saja. Nah, ini harus bisa kita identifikasi gitu untuk melihat kewajaran dari nilai pembelian yang disampaikan wajib pajak di laporan SPT tahunannya. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi apakah faktur pajak fiktif itu faktur pajak tersebut fiktif atau tidak itu dari penerbitnya. Jadi dari lawan transaksi, dari penjual, dari wajib pajak yang kita sedang awasi atau kita sedang periksa. Nah, di situ ada ciri-ciri penerbit faktur pajak fiktif. Nah, ini kita bisa melakukan korespondensi dengan KPP tempat penjual untuk memastikan hal-hal sebagai berikut gitu ya. Yang pertama, jadi si penjual ini merupakan wajib pajak yang baru berdiri atau baru aktif kembali setelah sempat non-efektif. Akan tetapi peredaran usahanya langsung besar biasanya gitu. Jadi baru berdiri tapi peredaran usahanya langsung besar. Besar atau kecil relatif ya. Relatif juga terkait dengan wajib pajak yang kita teliti gitu. Nah, tapi secara umum dia peredaran usahanya besar, PPN tetap ada, tetap dibayar kecil, jadi pajak keluarnya tetap lebih besar daripada pajak masukannya, tetapi kecil dan SPT-nya tidak lebih bayar. Kenapa penting sekali mereka mengeset sebagai sedemikian rupa sehingga SPT-nya tidak lebih bayar? Karena ketika SPT lebih bayar, PPN lebih bayar, terutama berperiode-periode gitu sampai dengan akhir tahun dia masih lebih bayar, kan dia harus diperiksa. Nah, ketika diperiksa kan harus ada bukti-bukti, ada pembuktian arus uang, arus barang di sana. Bisa ketahuan gitu bahwa tidak ada transaksi di situ. Makanya mereka tetap ada PPN-nya tetapi nilainya kecil dan SPT-nya tidak lebih bayar. Kemudian yang kedua, dia sering melakukan pembetulan SPT masa PPN dengan penambahan PK sekaligus PM. Jadi PPN yang dibayar tetap kecil. Jadi dia sering melakukan pembetulan nambah-nambah, tetapi tetap ada PPN-nya gitu. Karena kan nambah biasanya misalkan nambah PM gitu kan, jadi lebih bayar. Tapi dia tidak. Ketika nambah PM dia nambah PK juga gitu, sehingga tetap ada kurang bayar meskipun kecil. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga wajib pajak atau penjualnya itu yang melaporkan penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Biasanya penyerahannya besar sekali, akan tetapi modalnya sangat kecil. Katakanlah, let's say, penyerahannya dia mencapai 100 miliar, hartanya cuma 100 juta. Itu kita perlu mewaspadai, jangan-jangan dia memang cuma jualan faktur saja, nggak ada jualan barangnya sama sekali atau jasanya sama sekali. Kemudian yang keempat, jadi penjualnya ini menyerahkan BKP yang sangat beragam macamnya. Jadi tidak bisa diketahui dengan pasti kegiatan utama usaha utamanya itu apa, jual apa gitu, yang dominan itu apa, itu sulit gitu. Nah, ini juga perlu kita waspadai karena biasanya PKP penerbit itu memang palu gada ya, lu minta gua ada gitu ya. Jadi dia berbagai jenis yang dia jual tergantung, karena yang jadi sorotan kan yang pembelinya ketika perusahaan garmen maka dia jual kain gitu. Ketika perusahaan yang pembelinya itu merupakan perusahaan sepatu, dia jual karet misalnya untuk soalnya dan lain sebagainya. Jadi dia sangat beragam. Itu juga harus kita waspadai. Kemudian terakhir,
Tapi bukan yang terakhir, masih banyak juga sebenarnya ciri-cirinya. Kemudian ada wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan, tetapi peredaran usahanya besar dan sering berpindah alamat. Jadi ketika peredaran usahanya besar, berarti penyerahannya besar, terutama ketika perusahaan dagang. Ketika perusahaan dagang, ketika ada penyerahan besar, berasosiasi dengan jumlah barang atau bentuk barang atau apapun itu yang besar juga. Artinya apa? Dia membutuhkan tempat untuk menyimpan persediaan dia. Ketika di kawasan perumahan, dia mau menyimpan di mana? Cocok nggak profilnya dengan barang yang dia jual gitu. Nah, itu juga perlu kita waspadai gitu kan. Atau WP-WP ini sering berpindah alamat sehingga susah diketahui tempat usahanya di mana, gudangnya di mana. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwa penjualnya itu merupakan penerbit faktur pajak fiktif. Nah, ini masih banyak cerita mengenai faktur pajak fiktif. Kebetulan saya sempat juga berkecimpung di dalamnya terkait faktur pajak masukan itu ketika bekerja di kantor pusat. Ya, kalau ada teman-teman yang tertarik, silahkan tanya ke saya aja. Akan terlalu panjang ketika saya ceritakan di sini. Nah, ini kemarin sudah kita bahas gitu. Jadi kita juga bisa mendeteksi adanya kecurangan atau kekeliruan atau apapun itu atau rekayasa gitu atas laporan keuangan dari gross profit margin. Nah, gross profit margin yang fluktuatifnya itu tidak normal itu indikasi adanya kecurangan atau fraud. Jadi fluktuasinya itu bisa disebabkan karena penjualan yang dikecilkan atau HPP yang digelembungkan. Jadi gini nih, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Jadi dia naik turunnya itu sangat tidak normal. Sementara JPM normalnya seperti ini. Nah, JPM normal ini bisa kita buat itu dari benchmark JPM industri. Itu bisa teman-teman buat. Nah, kita juga harus hati-hati ketika dia sangat smooth larinya gitu. Dia tidak mengikuti ini, tapi bahkan lebih smooth dari JPM normal yang lurus saja misalnya. Nah, itu juga kita perlu waspadai juga. Kalau itu levelnya sudah tinggi, itu bisa yang kemarin juga di soal UTS ya. Jadi dia menggunakan income smoothing namanya. Dia menggunakan income smoothing sehingga dia tetap naik gitu ya atau tetap turun tergantung trennya di dalam industri tersebut, tapi dia sangat smooth naik atau turunnya itu tidak wajar juga, sangat luar biasa smooth. Nah, itu juga harus kita waspadai. Dia berusaha terlihat normal tetapi justru mencurigakan juga kalau terlalu smooth. Ya harusnya seperti industri tapi juga nggak sama-sama banget lah kan intinya gitu. Karena industri ini kan merupakan JPM normal ini kan merupakan rata-rata ya. Jadi bahkan tidak ada satupun perusahaan yang sama persis dengan yang di rata-rata. Namanya yang di rata-rata mungkin banyak perusahaan, ada yang naik, ada yang di bawah gitu, sehingga ketika di rata-rata seperti itu, nah kalaupun dia bisa sama pun akan mencurigakan juga. Perputaran piutang tadi sudah kita bahas di perputaran utang, kira-kira sama lah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada dataset dari PT ABC seperti teman-teman bisa lihat di slide. Itu silahkan teman-teman lihat dulu, teman-teman dalami kira-kira ada yang aneh atau tidak dari situ. Kalau ada yang mau berpendapat juga dipersilahkan.
Ya, kalau tidak ada yang mau berpendapat kita lanjutkan. Jadi dari dataset ini bisa kita bedah seperti ini. Ya, kita pakai hal yang sederhana saja. Kita pakai beberapa rasio di sini, pakai gross profit margin, pakai inventory turnover, purchase to sales, dan ending inventory to inventory ready to sell. Nah, di sini kita lihat bahwa gross profit-nya itu naik turunnya tidak normal, kita anggap aja seperti itu ya, karena kita tidak tahu industrinya, tapi cenderung naik turun gitu ya. Jadi di 2012 dia 10%, 2013 8%, kemudian 2014 15%, 2015 6,7%. Nah, ketika ada naik turun ini, dia mulai mengindikasikan adanya ketidakberesan di dalam laporan keuangan. Kemudian, inventory turnover-nya itu secara konsisten turun. 2012 5, kemudian turun setengah 2,4, turun lebih dari setengah lagi 1,08, dan turun menjadi 0,75. Ini tidak masuk akal karena kita lihat dari penjualannya. Penjualannya naik, tapi inventory turnover-nya turun. Logikanya ketika penjualan itu naik, semakin seringlah inventory itu terjual, kan tentunya seperti itu. Ini penjualannya naik terus, tetapi inventory turnover-nya itu mengecil, semakin lambat. Persediaan itu semakin lambat. Berarti dia bisa jadi indikasinya dia melakukan pembelian yang banyak gitu ya, melebihi dari kapasitas si perusahaan itu untuk menjual, sehingga membebani inventory turnover. Nah, ternyata setelah kita lihat di rasio berikutnya, purchase to sales, terbukti gitu ya. Jadi nilai pembeliannya lebih besar daripada kapasitas dia untuk menjual. Di sini kita lihat purchase to sales-nya cenderung naik. Nah, juga diklarifikasi lagi adanya rasio ending inventory dan inventory yang ready to sell juga naik gitu. Jadi persediaan akhir dari persediaan yang dijual, yang siap dijual itu semakin meningkat. Jadi dia menumpuk persediaan. Secara bisnis tidak masuk akal gitu. Dia menumpuk persediaan kalau dia tidak memang untuk diniatkan untuk dijual. Jadi ada dua indikasi di sini. Yang pertama, omsetnya itu tidak seperti itu, seharusnya lebih besar karena persediaannya lebih besar gitu ya. Jadi ada indikasi dia menghasilkan omset, atau ada indikasi juga dia menggelembungkan HPP gitu, dia membesar-besarkan pembelian. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Coba kita periksa pembelian dengan NPWP 000. Kita lihat pembelian yang dari non PKP, banyak atau tidak, lebih dominan atau tidak. Nah, itu harus kita waspadai, karena di sini mungkin harus kita klarifikasi ketika ada pembelian 000 dalam jumlah besar. Ya, sebentar teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau pembelian dengan WP 00 tadi bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah si WP ini menggelembungkan HPP. Kemudian yang berikutnya, periksa penjualan dengan faktor pajak yang digunggung. Nah, itu untuk melihat apakah omsetnya sesuai atau tidak. Pajak digunggung ini, teman-teman, jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ada beberapa wajib pajak yang dia boleh menggunakan faktor pajak digunggung. Pajak digunggung maksudnya semua transaksi dalam satu bulan atau satu masa pajak itu dikumpulkan menjadi satu dan dibuat di akhir periode, biasanya seperti itu. Umumnya digunakan ketika penyerahannya kepada non yang tidak punya NPWP umumnya. Nah, itu harus kita waspadai juga gitu, apakah nilainya sudah benar atau tidak. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, jadi kita akan banyakin contoh-contoh real case sebenarnya gitu ya, biar teman-teman lebih
memahami gitu, karena di sini tidak terlalu banyak teori, tapi di sini mengaplikasikan apa yang teman-teman sudah pahami, maka kita banyak contoh di sini. Nah, di sini ada lagi, kalau tadi kita terkait dengan elemen di pembelian, nah di sini kita dari cost driver. Nah, ini ada dataset seperti itu, silahkan teman-teman resapi dulu. Ya, dari situ kita menggunakan analisis common size di sini. Jadi semua kita bagi dengan penjualan, gitu ya, untuk melihat trennya. Tetap tren kita lihat di sini. Jadi di sini yang kita amati itu ada di upah langsung, misalnya di upah langsung itu meningkat gitu ya. Jadi awalnya 5%, kemudian 6%, kemudian meningkat besar sekali di tahun terakhir 14%. Nah, ini biaya langsung selalu meningkat, tetapi penjualan relatif stagnan. Sebenarnya bahan baku juga mencurigakan di sini kan, jadi bahan bakunya meningkat terus 25%, 33%. Tetapi peningkatannya nggak terlalu signifikan ini pertumbuhannya gitu ya. Ini kita lihat proporsinya semakin besar upah langsung ini, makanya kita menjadi red flag di situ. Nah, padahal di tahun 2015 khususnya itu terjadi penurunan bahkan sepertiga penurunannya. Tetapi biaya langsungnya, upah langsungnya itu meningkat justru hampir 2 kali lipat gitu. Maka ada indikasi ketidakwajaran kenapa upahnya meningkat pada saat penjualannya menurun gitu. Padahal seperti yang minggu lalu juga kita bahas gitu, ini cost driver seharusnya grafiknya itu mengikuti dengan grafik penjualan. Nah, setelah kita breakdown lagi biaya tidak langsung lainnya gitu ya, yang termasuk dalam biaya overhead, biaya yang menjadi cost driver gitu juga seperti listrik dan lain sebagainya itu juga naik tajam. Seperti kita lihat listrik dia naik 36%. Kemudian konsumsi karyawan naik 38%, kemudian bahan pendukung bahkan naik 71% gitu. Nah, apa indikasinya? Indikasinya wajib pajak ini menghasilkan omset. Kenapa menghasilkan omset? Kita lihat dari bahan baku dia meningkat. Upah langsung untuk memproduksi barang tersebut naik. Biaya-biaya ini kan naik semua karena produksinya lebih besar daripada tahun sebelumnya gitu. Ketika produksinya lebih besar dari tahun sebelumnya, kenapa penjualannya menurun gitu kan? Sehingga ada indikasi si WP ini menghasilkan omset. Bisa jadi sih persediaan tidak terjual gitu sehingga penjualannya menurun, tapi itu harus kita klasifikasikan gitu. Karena ini ada indikasi menurunkan omset, semuanya mengarah ke produksi yang masif, sementara dia justru peredaran usahanya menurun. Nah, kembali kita contoh yang ketiga. Jadi ada sebuah PT ABC, kalau ada yang mau ditanyakan langsung jamin aja teman-teman.
Nah, dari contoh-contoh tadi mungkin ada yang perlu diperdalam. Nah, ini contoh yang ketiga, contoh analisis pembelian. Jadi, PT ABC ini perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu, baru berdiri selama 3 tahun, dan baru beroperasi secara komersial tahun 2016. Laporan keuangannya atau laporan laba ruginya seperti apa? Seperti ini, silahkan teman-teman coba resapi dulu. Kira-kira ada yang aneh atau tidak di situ. Ya, jadi analisisnya kita pakai analisis selisih saja yang sederhana gitu. Di sini kita lihat yang pertama yang noticeable sekali adalah saldo barang jadi awal dan akhir. Dia tidak ada nilainya. Artinya apa? Semua bahan baku untuk produksi maupun yang dijual itu berasal dari pembelian di tahun tersebut. Tahun tersebut dibeli, tahun tersebut habis untuk dijual. Sehingga tidak ada saldo barang jadi akhir. Seperti itu. Jadi semuanya ada di pembelian. Nah, di sini jangan kebalik ya. Ini sekarang kita ke kiri nih. Semakin baru yang semakin ke kiri. Nah, penjualannya itu dari 2016 ke 2017 itu naik luar biasa besar, 551%. Tahun 2017 juga masih naik ke tahun 2018 sebesar 69%. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan bahan baku sebesar 687%, tetapi anehnya di tahun 17 ke 18 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari bahan baku yang digunakan, sebesar minus 57%. Kok bisa seperti itu? Secara logika sudah tidak masuk. Kenapa? Karena semua barang dagang itu dibeli, semua bahan baku itu dibeli di tahun yang sama dan dijual di tahun yang sama. Nah, di sini dia ketika pembeliannya naik cukup signifikan, 69%, tapi dia bahan bakunya turun sangat signifikan. Artinya apa? Apa iya dia bisa langsung menjual dengan harga yang berkali-kali lipat gitu atas barang yang sama dalam 1 tahun bedanya gitu kan? Itu agak sedikit menimbulkan pertanyaan. Nah, ketidakwajarannya ada di sini, di rasio penjualan dan bahan baku, bisa kita pakai di situ gitu ya. Jadi, di sini rasionya penjualan terhadap bahan baku 161%, kemudian turun sedikit di 133%, di sini naik drastis di 528%. Artinya penjualannya jauh melebihi dari nilai bahan bakunya. Ini perlu kita cek. Sebaiknya dua sisi sih, bisa di penjualan, bisa di pembelian. Apakah di sini terjadi income income smoothing, walaupun nggak smooth amat, misalnya pengakuan penjualan di akhir gitu, atau seperti apa. Tapi ini kita coba juga dari sisi pembelian, kita lakukan uji pembelian. Ini real case ya teman-teman, jadi ini pernah terjadi dan ini yang pernah dialami oleh teman-teman yang mengawasi wajib pajak tersebut. Jadi ketika dilakukan uji pembelian, kita bisa menggunakan dua data. Tadi di awal saya sudah sebutkan ada 5 data yang bisa kita pakai. Kalau semuanya tersedia, kita pakai 5-5-nya. Ini let's say ini cuma tersedia 2. Jadi pertama, kita punya data faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan yang ada di faktur e-faktur yang dilaporkan oleh wajib pajak di PT Masa PPN. Ya, kemudian data kedua adalah data PIB atau data impor barang. Data impor barang ini tidak ada fakturnya, tidak ada faktur pajak masukannya, sehingga kedua data ini tidak ada yang duplikasi. Jadi kita tinggal tambahkan saja dua ini untuk melihat nilai pembeliannya.
Nah, kemudian berdasarkan data PIB, wajib pajak itu melakukan impor barang yang sebagian besar merupakan alat percetakan. Kemudian data faktor pajak masukan pembelian itu diketahui bahwa mayoritas adalah bahan kimia. Masih ada hubungannya sih di sini gitu ya, karena di percetakan membutuhkan bahan-bahan kimia, sehingga ini masih related lah. Dan kita jumlahkan sekarang pembeliannya antara yang tadi impor dengan yang dia beli dari dalam negeri atau yang ada faktor pajak masukannya. Nah, setelah kita jumlahkan gitu ya, jadi ketemulah nilai untuk pembelian bahan baku di 2018 berdasarkan data faktor pajak masukan dan PIB tadi sebesar 15 miliar. Sementara bahan baku di tahun 2017 ternyata hanya sebesar 9 miliar. Sementara di laporan keuangan wajib pajak 2018 ada selisih, tetapi tidak sebesar itu gitu ya, ada yang dilaporkan 15,1 miliar. Sementara yang tahun 2017 itu besar sekali selisihnya. Karena dari data cuma ada 9 miliar, 9,5. Di data 2017 dia melaporkan 35,5 miliar. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama, jadi yang di tahun 2018 pembeliannya itu mendekati pembelian bahan baku yang dilaporkan oleh wajib pajak di laporan keuangan. Nah, kemudian wajib pajak tidak pernah melaporkan adanya saldo persediaan selama 2016-2018. Dengan kata lain, semua pembelian yang dilakukan habis terjual di tahun tersebut. Kemudian selama tahun 2016-2017, DPP faktur pajak dan nilai impor itu sekitar sepertiga dari pembelian bahan baku yang dilaporkan. Bisa jadi memang selisihnya itu merupakan pembelian yang tidak ada faktur pajaknya. Misalnya kayak teman-teman, let's say perusahaan garment gitu ya, memproduksi tekstil dan lain sebagainya. Nah, sisanya kan membeli yang mungkin bukan dari PKP, plastik pembungkusnya misalnya, atau kertasnya dan lain sebagainya. Nah, itu umumnya bahan-bahan pendukung atau bahan-bahan pembantu itu nilainya jauh lebih kecil dari nilai bahan bakunya tentunya kan ya, karena itu hanya ada bahan pendukung. Nah, di sini ketika BP berkilah bahwa sisanya itu adalah bahan pendukung, maka tidak masuk akal karena nilai bahan bakunya cuma sepertiga kan gitu. Nah, dalam industri apapun tidak lazim bahan pembantu yang nilainya melebihi bahan utama bahkan berkali-kali lipat, 2 kali lipat gitu. Maka ada dua kemungkinan yang diambil oleh teman akun representatif yang mengawasi WP ini. Yang pertama, si WP menghasilkan penjualan, atau yang kedua menggelembungkan HPP. Dari fakta-fakta yang tadi sudah kita lihat gitu, data-data yang juga sudah tertampil, maka yang kemungkinan paling besar itu adalah WP menggelembungkan HPP sebelum tahun 2018, tahun 2016-2017. Nah, potensi bisa kita hitung dengan mengurangkan HPP menjadi sejumlah pembelian yang ada datanya, data PIB dan data faktur pajak masukan. Nah, dari hitung-hitungan teman AR ini, sederhana saja, jadi data pembelian, data yang kita punya gitu ya, kemudian bahan baku menurut WP yang dilaporkan seberapa, kita kurangkan, nah selisihnya itu potensi PPh pasal 29 yang harusnya dibayar. Ceteris paribus, yang lain tidak berubah ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena di tempat saya azan, saya izin untuk berhenti sejenak. Silakan teman-teman kalau mau beristirahat, mengambil minum dan lain sebagainya.
Ya, saya lanjutkan. Nah, dari seperti itu, nilai seperti itu, jadi di tahun 2017 itu diduga ada markup pembelian yang nilainya signifikan. Nah, ini bisa menjadi potensi awal yang diklasifikasikan kepada wajib pajak. Nah, kemudian selain pembelian, kita juga bisa melakukan ekualisasi antara biaya tenaga kerja langsung dengan SPT masa PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu terdiri dari tenaga kerja atau upah tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah adanya penggelembungan upah tenaga kerja fiktif. Jadi sebenarnya pegawainya nggak ada. Seperti itu harus kita waspadai gitu. Jadi meskipun sudah dilaporkan di SPT masa PPh 21, sering dilaporkan upah di bawah PTKP sehingga tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Nah, tapi dia tetap akan membebani SPT tahunan tentunya gitu ya, akan membebani laporan keuangan, menurunkan laba karena dia membebankan di situ. Sebenarnya di PPh pasal 21 dia juga nggak kena gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan analisis penambahan pengurangan jumlah karyawan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan perbandingan kapasitas mesin dan luas pabrik dengan biaya tenaga kerja. Kita lihat gitu kapasitas mesinnya apakah membutuhkan tenaga kerja sebanyak itu. Luas pabriknya apakah bisa menampung pegawai sebanyak itu. Jangan sampai industri rumahan pegawainya 1.000 gitu. Mau ditaruh di mana pegawainya kan gitu. Kapasitasnya apakah bisa gitu untuk 1.000. Ya bisa aja di rumah masing-masing gitu ya. Tapi itu tetap harus kita klarifikasikan. Atau kita juga bisa melakukan sampling ke beberapa karyawan, kita visit, kita kunjungan ke lokasi kerja si wajib pajak, itu kita sampling beberapa karyawan. Misalnya kita minta datanya gitu ya, terus kita cek benar nggak, ada nggak pegawai-pegawai tersebut, ada nggak di data kependudukan. Kalau perlu kita tanya, kita hubungin orangnya, kita tanya mau bekerja di situ atau enggak. Ya, kita punya data kependudukan hasil kerjasama kita dengan Ditjen Dukcapil, jadi kita bisa di situ memanfaatkan data tersebut untuk mengetahui apakah orangnya ada atau enggak. Karena pernah kejadian teman-teman yang pernah mengawasi juga gitu ya, saya sih sebelum langsung cuma saya pernah dengar cerita juga. Jadi bahkan orang-orang yang sudah pensiun atau bahkan mohon maaf mungkin sudah meninggal itu dia masih bebankan terus di situ, masih biayakan terus di bawah PTKP tentunya. Karena ketika dicek umurnya nggak masuk akal untuk dia masih bekerja kan gitu. Nah, itu juga harus diwaspadai gitu. So, di sampling ini juga menjadi penting halnya. Karena katakanlah let's say dia pabrik itu jumlah pegawainya ribuan, itu kita nggak mungkin ngecek satu persatu gitu. Tapi uji sampling ini bisa cukup membantu lah. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan ekualisasi data pembelian dengan PPh pasal 22. Jadi impor itu kan salah satu kuncinya ada di PPh pasal 22 impor, karena kewajiban impor selain dia bayar PPh impor, ada juga PPN impor, 22 impor. Nah, ini juga kita bisa ekualisasikan. Apakah sudah dipenuhi PPN impornya atau belum? Termasuk juga apakah memang ada impor atau pembelian sebesar itu. Nah, itu juga kita bisa ekualisasikan. Termasuk juga ketika terjadi pembelian bahan baku dari pedagang pengepul, itu harusnya kena PPh pasal 22. Nah, ini untuk memastikan bahwa nilai yang dia cantumkan di HPP pembeliannya itu sesuai dengan yang disampaikan di SPT masanya. Kemudian biaya jasa dengan biaya dengan SPT masa PPh pasal 23. Nah, ini kita bisa cocokkan biaya jasa, itu datanya itu ada di faktur pajak masukan. Jadi kan wajib pajak yang kita potong itu ketika dia PKP dia juga harus mengenakan PPN di situ, dan PPN menjadi pajak masukan di situ. Kita bisa cek apakah ada faktur pajak masukan yang belum dipenuhi PPh pasal 23-nya, atau vice versa, ada pemotongan PPh pasal 23 tapi belum ada faktur pajak masukannya. Nah, itu juga bisa kita cek di situ. Jangan-jangan ada kewajiban yang terlewat. Nah, ketika sudah dipotong PPh pasal 23, belum tentu benar ada biaya fiktif gitu ya. Dipotong 23, tetapi sungguhnya tidak eksis. Ini perlu dilakukan uji eksistensi dan analisis kesebandingan. Kenapa wajib pajak
melakukan biaya fiktif ini gitu ya. Meskipun dia tetap memenuhi dua-tiganya, bahkan kadang PPN-nya dipenuhi juga gitu. Jadi struktur pajak masukannya ada, dua-tiganya ada. Tapi sebenarnya transaksinya tidak pernah terjadi gitu. Ada sebenarnya, seperti itu ada dan banyak gitu. Tapi seringnya sih PPN-nya nggak ada. Let's say dia pakai perorangan gitu ya, sehingga dia bukan PKP gitu. Tapi ada juga yang dia memenuhi sampai dengan PPN-nya. Nah, mungkin sekilas lah, terus kenapa dia repot-repot harus bayar pajak gitu kan. Tapi kan setelah kita bandingkan gitu ya, karena dia kan membiayakan di SPT tahunan. Di SPT tahunan itu kan biaya itu mengurangi laba. Dan laba itu kena 25% sebelumnya dan sekarang 22%. Maka meskipun dia memenuhi bahkan PPN-nya, gitu ya, itu PPN dia harus membayar 10%, kemudian PPh 23-nya dia membayar sebanyak 2%, 12%. Dibandingkan dengan pengurangan laba yang dia bisa menghemat dari 22%, dia menghemat 10% let's say di tahun ini. Cukup material jumlahnya, separuh dari pajak yang seharusnya dibayar hanya dengan dia membiayakan biaya fiktif. Apalagi ketika PPN-nya dia tidak setor, dia cuma mengenakan 2% gitu ya, tetapi di PPh dia bisa menghemat 20% dan kan gitu. Jadi ini juga harus kita waspadai. Salah satu yang bisa kita waspadai adalah pemotongan PPh 23 tanpa NPWP. Memang 4% besarnya gitu. Karena tanpa NPWP dia dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Tarif normalnya 2%, sehingga dikenakan 4%. Tapi ketika non NPWP jelas dia bukan PKP, 4% lain. Tapi ini bisa membebani laba sebanyak membebani PPh pasal 26 sebanyak 22% kurangi 4%, 18% dia bisa menghemat. Ini harus kita waspadai. Jangan-jangan tidak pernah ada orang yang nggak ada, transaksinya nggak ada. Itu bisa harus kita klarifikasikan. Kemudian juga sewa tanah bangunan dengan PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi kita cocokkan biaya jasanya yang ada di pajak masukan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, perbedaan bisa terjadi karena pembebanan yang tidak benar atau secara akrual. Nah, ini caranya kita juga mempelajari kontrak sewa. Ini juga sama dengan 23, sama dengan 21, waspadai adanya biaya fiktif. Gitu. Perlu dilakukan uji eksistensi dan analisis sebandingan. Kita tanya, kita minta kontraknya kalau perlu, seperti itu. Ya, selanjutnya ada link diskusi, ini ada link latihan di situ. Ini dari kelas 11 sesungguhnya gitu. Cuma teman-teman bisa pakai untuk pengayaan materi ekualisasi gitu. Nanti silahkan teman-teman kerjakan di sisa waktu perkuliahan kita ini. Tapi untuk materi kita berakhir di sini gitu. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Mas. Iya, silahkan. Jadi kalau apabila suatu perusahaan melakukan perubahan metode penilaian persediaan, bagaimana mengidentifikasikan perubahan tersebut di laporan keuangan, dan apakah ada kemungkinan indikasi fraud dari perubahan tersebut, dan adakah dampak bagi perpajakan yang perlu dijadikan perhatian atau perlu diawasi dari AR atau pemeriksa? Terima kasih, Mas. Iya, perubahan persediaan itu, ya itu sepanjang sebenarnya dia mengikuti aturan, mengikuti PSAK, sebenarnya diperbolehkan. Tidak masalah. Asal perubahannya konsisten ya, maksudnya di 1 tahun, tahun berikutnya dia berganti. Jangan dia merubah di tengah tahun, itu nggak boleh. Kalau dia berubah di tengah tahun, dia nggak boleh. Karena dia harus merubah di akhir tahun, dan itu sah-sah saja gitu sebenarnya. Gitu. Karena perubahan itu juga ada konsekuensinya, dia harus retrospektif kan juga di kebijakan akuntansi seperti itu, maka dia harus membuat laporan keuangan selama beberapa tahun ke belakang dengan menggunakan metode yang terbaru. Ya, apa yang harus diwaspadai ya sepanjang dia mengikuti aturan gitu ya. Karena sebenarnya tax planning itu tuh boleh gitu. Menurut dia katakanlah dengan metode ini dia akan lebih kecil pajaknya sepanjang dia dilakukan dengan koridor yang dibolehkan, itu boleh. Tax planning itu boleh sah saja. Yang tidak boleh tax avoidance kan seperti itu. Ya selama dia di koridor peraturan diperbolehkan, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Seperti itu Ilma. Baik, terima kasih, Mas. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman.
Mas, mau nanya Mas. Ya, silakan Mas. Penilaian persediaan akhir itu dilakukan berdasarkan pada metode rendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Nah, serta penilaian piutang dengan nilai taksir dan realisasi bersih. Hal ini diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. Nah, kenapa fiskal tidak mengakui metode ini? Padahal kan dia tuh meningkatkan laba yang mungkin meningkatkan potensi pajak. Iya, karena sebenarnya gitu ya, Mas. Jadi karena kembali pajak itu menekankan prinsip realisasi gitu loh. Jadi yang terrealisasi apa ya? Dulu dia belinya berapa kan gitu. Itu jelas gitu. Sementara ketika kita bicara nilai realisasi neto itu kan kita bicara estimasi kira-kira berapa nanti nilainya. Pada akhirnya nanti juga akan sama saja di ujungnya sebetulnya gitu. Karena akan ada di situ dikoreksi fiskal, terus kemudian di ujungnya nanti juga ada koreksi fiskal negatif gitu. Ketika katakanlah dia pakai net realizable neto misalnya lebih kecil atau lebih nilainya lebih besar gitu atau lebih kecil, maka akan dikoreksi positif atau negatif. Sementara nanti ketika terjual beneran dia akan dibalik ke dikoreksi negatif atau positif. Sebenarnya sama saja gitu. Cuma pajak itu memang seperti tadi saya bilang, jadi dia prinsipnya realisasi sesuatu yang memang sudah terrealisasi. Sementara nilai realisasi neto itu kan masih bersifat estimasi. Begitu. Oke, Mas. Ya. Ada lagi teman-teman? Mas, izin bertanya. Ya, share. Bentar. Nah, ini Mas, terkait PPN KMS tadi, kan katanya bisa dilakukan ekualisasi dengan perubahan aset tetap bangunan dalam SPT PPH kan. Terus PPN KMS itu kan PPN-nya itu dihitung dari jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk membangun. Nah, tapi kalau di SPT PPH kegiatan membangun sendiri itu dicatat pakai biayanya juga atau pakai nilai wajar ya, Mas? Terus untuk saat terutang PPN yang KMS itu kan saat bangunannya mulai dibangun sampai bangunan itu selesai dibangun. Sedangkan pengakuan aset dalam SPT PPH itu kan saat selesainya proses pengerjaan bangunan tersebut. Apakah bisa terjadi potensi perbedaan periode KMS ini dalam SPT PPH dan SPT PPN? Ya, oke. Sulit juga pertanyaannya ya. Tapi betul. Ya, tapi paham. Jadi gini. Pertama penyajiannya dulu, disajikan seberapa besar nilainya. Apakah nilai KMS-nya itu sesuai dengan nilai yang disajikan di dalam SPT tahunan gitu ya, di dalam daftar asetnya kan gitu. Kita nggak bisa memastikan karena kadang-kadang biayanya itu lebih banyak lagi ketika dimasukkan di SPT tahunan, karena di biayanya kan boleh juga dia misalnya membuat IMB baru, itu kan boleh dimasukkan ke dalamnya ke sana. Membuat IMB baru, semua biaya-biaya untuk dia melakukan kegiatan membangun sendiri kan gitu. Sementara di pajak itu biasanya berdasarkan prinsip yang dikeluarkan saja. Jadi memang mungkin ada perbedaan, tapi nggak ada masalah dengan perbedaan. Yang kita cari di sini adalah indikasi. Ketika ada terutama di khasanah ALK ya, belum di khasanah pembuktian nanti atau ketika terjadi pemeriksaan. Kalau di ALK ketika kita melihat ada penambahan aktiva tetap, terutama yang penambahannya bersifat renovasi pembangunan gitu-gitu atau gedung baru dan lain sebagainya, itu perlu kita cek dulu pasal 16C-nya ada atau enggak, pernah dilakukan atau enggak. Kembali ke belakang ya, jadi memang bukan ke depan. Ke belakang pernah nggak dipenuhi. Kalau memang tidak pernah, kita klarifikasikan ke WP gitu. Untuk nilainya nanti tergantung WP akan menjawab seperti apa. Bisa jadi nilainya berbeda, benar. Bisa jadi gitu. Bisa jadi sama, bisa. Itu untuk masalah nilainya apakah sama atau berbeda. Kemudian yang kedua, tadi udah terjawab juga nih pertama ya. Jadi memang ada beda waktu gitu. Jadi mungkin dia membangun selama multi years bisa jadi gitu, baru diakui ketika di ujungnya gitu. Kembali, tapi kita tetap bisa menagih di beberapa tahun ke belakang sudah dipenuhi atau tidak PPN KMS-nya kan gitu. Ya, itu harus kita klarifikasikan, makanya ketika ada penambahan
pernah nggak dipenuhi UPN-KMS-nya. Nggak ada masalah gitu, maksudnya ketika ada beda waktu, sepanjang memang belum dipenuhi. Gitu, Sir. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi rekan-rekan? Cukup jelas ya, masih belum terlalu rumit kan sampai dengan HPP? Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, saya akan memberikan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal latihan yang tadi linknya sudah saya sertakan di akhir gitu ya. Jadi tolong partisipasinya, silakan teman-teman kerjakan gitu ya, karena ini latihannya dari Dosko loh, jadi bisa jadi keluar nanti di UAS gitu. Jadi dan tidak terlalu banyak soalnya gitu. Jadi mohon partisipasinya biar untuk kebaikan teman-teman juga. Gitu. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau enggak, semua materi sudah saya sampaikan untuk di materi kedua ini gitu. Jadi untuk penyampaian materi memang saya cukupkan sekian gitu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya tutup dulu. Silakan teman-teman lanjut jika ada yang mau ditanyakan. Bisa melalui grup chat, bisa juga melalui japri ke saya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk memberikan waktu teman-teman mengerjakan soal latihan, maka pertemuan ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya buat teman-teman, ada kurang lebihnya itu kurangnya dari saya, lebihnya dari yang di atas. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat mengerjakan soal latihan, dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, jangan lupa jaga protokol kesehatan ya, lagi tinggi-tingginya. Izin live ya.